Nama saya Murni Cika Fadila dari kelas 11 MIPA 3. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan agama Islam etos kerja. Apa sih etos kerja? Apa sih pengertian etos kerja itu? Nah, etos kerja adalah sikap yang keluar atas kehendak dan kemauan diri kita yang didasari oleh orientasi yang tinggi terhadap suatu pekerjaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk menjadi khalifah di bumi. Untuk itu, patutlah kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Menyeimbangkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Untuk kepentingan dunia sendiri, patutlah kita untuk bekerja. Di dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat melakukan amal baik, karena nantinya amal-amal yang kita lakukan itu akan Allah lihat dan Allah nilai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk bekerja, karena apapun pekerjaan yang telah kita lakukan akan Allah balas nantinya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, tersebut menjadi pengingat kita agar senantiasa tidak menjadi umat yang tertinggal, terbelakang karena kurangnya memiliki etos kerja. Hadis tersebut juga menjadi pengingat kita agar tidak menjadi benalu dalam kehidupan orang lain. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita memiliki etos kerja yang tinggi? Yang pasti kita harus memiliki pendirian yang kuat. Pendirian kita harus kokoh, tidak boleh mudah goyah, tidak boleh pelin-pelan dalam memilih suatu pilihan. Dengan kejujuran dalam bekerja, di setiap pekerjaan kita harus jujur. Kemudian kita juga harus bisa menghargai waktu. Kita juga bisa meneladani kisah para nabi, seperti halnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau seorang penjual baju perang yang terbuat dari besi. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang saudagar yang jujur, tekun, dan bekerja keras. Dari para sahabat pun kita bisa meneladani kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar. Pada saat umat Islam hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari saat itu Sa'ad bin Rabi' al-Ansari menawarkan Abdurrahman bin Auf untuk tinggal sementara di rumahnya. Tetapi jawaban Abdurrahman bin Auf malah menolak tawaran dari Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Abdurrahman bin Auf malah meminta ditunjukkan di mana letak pasar pada saat itu, karena dia ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Abdurrahman bin Auf memulainya dengan menjadi makelar unta. Lama-lama dia mengumpulkan modal, akhirnya dia bisa berjualan mentega di pasar Madinah. Karena dengan kerja keras ketekunannya, Abdurrahman bin Auf bisa menjadi saudagar konglomerat terkaya muslim pada saat itu. Kekayaan Abdurrahman bin Auf tidak menjadikan Abdurrahman bin Auf lupa dengan akhirat. Ia tetap beribadah, bahkan dia menginfakkan hartanya untuk keperluan perang Tabuk, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah banget kan? Makanya Rasulullah SAW memasukkan Abdurrahman bin Auf sebagai salah satu penghuni surga. Kemudian ada cerita dari Nurhalis Majid, di mana beliau bertanya kepada dua pekerja, yang satu asal Korea, yang satu asal Indonesia. Pertama dia bertanya kepada pekerja asal Korea yang bekerja di Arab Saudi, apa tidak berat bekerja di Arab yang alamnya berbeda dengan negaranya? Jawaban pekerja dari Korea adalah, itu tantangan buat diri saya untuk bekerja. Tetapi jawaban dari pekerja asal Indonesia dengan pertanyaan yang sama adalah, itu berat buat saya, udah susah, panas lagi. Nah, dari kedua jawaban pekerja di atas, dari dua jawaban pekerja tersebut, kita bisa melihat dong, mana pekerja yang optimis, mana pekerja yang pesimis, mana pekerja yang mau susah, mana pekerja yang mau hasilnya aja.
Nah, di sini kita juga bisa melihat peluang dari kedua pekerja tersebut. Mana pekerja yang lebih cepat sukses, mana pekerja yang kesuksesannya tertunda, gitu kan? Jika Rasulullah SAW mengidealisasikan bahwa umat tertinggi adalah umat yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang jelas, materi yang salah, pengucapan dan pelafalan yang mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini serta subscribe channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa juga buat klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.